akan kita terapkan di kita ini. Kenapa kita buat kesepakatan jelas? Karena kesepakatan jelas itu merupakan peraturan-peraturan yang akan berlaku di kita ini, namun semuanya itu berdasarkan kesepakatan kita bersama. Jadi nanti kamu tulis kesepakatanmu, apa-apa peraturan yang akan kamu tulis, kamu akan laksanakan di kelas. Kemudian kita tentukan ke papan tulis dan kita sepakati bersama. Demikian Anda, berharap semuanya mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan yang telah dianugerahkan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara kali ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak yang sudah hadir pada acara hari ini. Pada acara hari ini akan disampaikan materi oleh Ibu Vivi Herianti SPD, yaitu mengenai diseminasi, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Vivi Herianti SPD. Kepada Ibu Vivi Herianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara diseminasi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Alhamdulillahillazi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji dan syukur tak terputusnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh pengetahuan yang dapat kita rasakan sekarang ini. Baiklah, Bapak Ibu, diseminasi yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Materi ini saya peroleh pada pendidikan guru penggerak yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, di mana berpijak kita pada pemikiran Ki Hajar bahwasanya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menanamkan segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana dalam kegiatan pembelajaran guru bertindak sebagai fasilitator, sebagai among. Oleh sebab itu, pembelajaran yang berlangsung haruslah dalam suasana menuntun, bukan menuntut. Dan keberhasilan pembelajaran itu tidak dipandang dari nilai semata, tapi kita lihat seberapa bahagianya murid dalam mengikuti pembelajaran kita. Dalam materi modul 1.4 budaya positif ini, materi yang saya peroleh yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lihat perubahan paradigma belajar.
yang mana pembelajaran hukum merdeka ini itu sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran itu haruslah sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi dirancanglah pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini itu sangat memperhatikan kebutuhan murid. Seperti Ki Hajar Dewantara sampaikan bahwasanya kodrat anak itu adalah bermain, maka didiklah anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alamnya bermain, jadi anak butuh bermain dalam belajar, tapi jangan bermain-main dalam belajar. Untuk itu, pembelajaran diferensiasi ini sangat bagus dikembangkan. Semuanya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini contoh suasana pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan, yang dimana anak-anak terlihat sekali sangat antusias dan mereka sangat semangat belajar. Dan insya Allah kalau mereka giat dan semangat seperti ini, tentu mereka sudah merasakan bahagia dalam belajar. Dan ini yang akan kita harapkan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi seperti yang dikemukakan oleh William Glasser, bahwasanya perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Diana Emerson mengatakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan. Contohnya pelajar Pancasila. Sekarang disiplin positif. Kalau kita ingat kata disiplin, maka kita menginginkan kepatuhan pada seseorang. Jadi kalau guru ingin menyampaikan disiplin, berarti dia ingin muridnya patuh kepada guru tersebut. Nah, dengan demikian, kalau murid itu patuh kepada guru, maka ini suatu, kita katakan disiplin sudah dimiliki oleh siswa. Namun disiplin ini ada juga bernama disiplin positif. Kapan disiplin itu positif? Kalau seseorang anak itu melakukan tindakan disiplin tanpa takut diancam, atau dia mendapat sogokan, atau karena ingin mendapat pujian. Nah, jadi kalau disiplin yang ingin ada iming-imingnya atau ada penyebab latar belakangnya, itu dinamakan disiplin yang belum positif. Jadi disiplin positif itu tanpa ancaman, sogokan atau hukuman. Sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia. Manusia itu melakukan tindakan, maka itu ada penyebabnya. Maka ada kebutuhan dasar yang mengakibatkan manusia itu bertindak atau bertingkah laku. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi mengapa kita itu makan dan minum? Ya, itu untuk bertahan hidup. Terus kenapa anak itu ada dia duduk aja, tidak bergaul dengan temannya? Karena dia itu ada rasa tidak diterima oleh lingkungannya, maka dia tingkahnya tidak mau bergaul dengan teman. Mungkin juga dia kurang rasa kasih sayang. Jadi kita kalau di sekolah, tanpa anak duduk termenung, bagusnya kita dekati, kita tanya apa sebabnya. Siapa tahu dia mau berbagi sehingga tingkahnya akan berubah. Karena kebutuhannya terhadap kasih sayang sudah kita penuhi. Demikian Bapak Ibu. Penguasaan. Penguasaan ini contohnya ada anak yang ingin kata-katanya diikuti oleh temannya. Jadi dia memiliki jiwa kebutuhannya itu, dia ingin berkuasa. Terus kebebasan. Anak-anak dalam berekspresi dalam belajar, dia ingin ada kebebasan sehingga dia dapat menyampaikan pendapatnya tanpa ada rasa tertekan. Demikian juga dengan kesenangan. Anak-anak dalam belajar butuh kesenangan. Mereka ingin mengekspresikan bahwa potensinya ada. Jadi jangan kita redam potensi anak tersebut. Motivasi perilaku manusia. Diana Emerson mengatakan bahwa ada 3 motivasi pada manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan
atau hukuman ini adalah motivasi ekstrinsik. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ini juga motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, inilah motivasi intrinsik. Motivasi inilah yang ingin kita bentuk pada anak. Jadi kita tidak ingin anak itu disiplin karena ingin mendapat hadiah, tapi kita ingin anak itu disiplin karena memang ia ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Demikian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya konsep disiplin yang gagal. Jadi disiplin itu ada yang gagal, yaitu disiplin yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Jadi kalau kita identifikasi disiplin itu, kalau dia gagal ada unsur pemaksaan di sana, menyakitkan, membuat murid takut dan murid tidak nyaman. Murid akan tidak jujur, timbul rasa rendah diri. Terus penghargaan, mematikan kreativitas, tidak efektif, merusak hubungan, merampas hak menghargai diri, menghukum dengan sistem ranking. Konsep disiplin sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu ada stimulus dan respon, penguatan jangka pendek, perlu monitoring, murid menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid menghormati dirinya, murid bertanggung jawab atas perilakunya, dan sesuai dengan teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, demikianlah disiplin yang positif. Nah, sekarang kita lanjut konsep disiplin pendekatan restitusi, menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di mana ciri-cirinya memperbaiki hubungan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Nah, kita lihat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, guru menghukum murid tersebut hormat bendera 5 menit. Berarti di sini guru terlihat marah dan murid akan takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi pada murid tersebut untuk melepaskan sepatu. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya. Sekarang kita lanjut 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah murid. Yang pertama sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita lihat pada posisi penghukum. Narasinya begini. Kan kalau ada anak siswa yang tidak pakai sepatu hitam saat upacara bendera, maka guru datang menghampiri murid. Peraturan sekolah harus dipatuhi. Jadi kamu silakan hormat bendera. Ini saya menyampaikan kalau guru sebagai posisinya penghukum, suaranya akan keras dan tegas. Maka siswa akan terlihat akan takut. Kalau pembuat rasa bersalah, narasinya begini. Berapa kali ibu bilang, Nanda harus tertib, kecewa ibu jadinya. Nah, jadi narasi kita itu membuat siswa ini akan kecewa. Nah, itu kalau kita pada posisi pembuat rasa bersalah. Selanjutnya teman. Nah, kalau teman, narasi yang akan disampaikan guru begini. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kamu pasti bisa. Nah, kalau kita lihat kalau pemantau, narasinya kamu sudah melanggar tata tertib, tentu ada konsekuensinya. Nah, jadi ini agak datar ini.
nggak datar cara penyampaian. Terus manajer ini lebih wibawa. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, demikian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas dengan siswa di awal-awal semester. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa kita sebut keyakinan kelas? Ini ada perbedaannya. Kalau peraturan itu cenderung datang dari guru. Guru menyampaikan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh siswa, dipatuhi oleh murid dalam pembelajarannya. Sedangkan kalau keyakinan kelas, peraturan yang disampaikan guru tersebut itu sudah hasil diskusi dengan siswa-siswa di kelas. Nah, seperti ini saya sudah melakukannya di kelas. Siswa saya beri kertas untuk menyampaikan apa peraturan yang akan kita sepakati. Jadi mereka membuatlah bermacam-macam, misalnya datang sebelum jam 7, menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, itu nanti kami ambil kesepakatan dengan ambil suara, juga kesepakatan setuju atau tidak setujunya. Setelah mereka menyatakan setuju dan sepakat, maka ditempelkan ke depan, berganti-gantian mereka menyampaikan apa-apa kesepakatan yang sudah kita sepakati. Jadi keyakinan kelas ini tidak dari guru, tapi merupakan rembukan bersama diskusi dengan siswa. Selanjutnya kita waktu membuat keyakinan kelas itu merupakan pernyataan universal, berarti kata-katanya umum, dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata tidak atau kata jangan di sini. Terus sedikit agar mudah diingat, jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup 5 atau 6 saja. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian selanjutnya semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat siswa. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan pola penstabilan identitas siswa. Jadi ada polanya penstabilan identitas siswa dalam memperbaiki kesalahan siswa ini. Jadi ada 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas, menciptakan kondisi siswa agar tidak tertekan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku tentu punya alasan. Jadi kita validasi kenapa siswa itu berbuat kesalahan tersebut, apa penyebabnya, dorongan intrinsik apa yang membuat dia ingin melakukan hal tersebut. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut. Nah, ini ada kasus siswa yang terdata tidak menyerahkan tugas dengan lengkap. Mari Bapak Ibu kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tahan, Kemarin Ibu telepon kamu ada baca. Ada Tapi lo nggak angkat. dari lupa Bu. Saya baca video. Kira-kira paham nggak kenapa Ibu panggil kemarin? Alhamdulillah. Jadi jangan merasa ya perlu Ibu panggil. Tapi kamu udah menyadari kenapa dipanggil, berarti itu nggak susah nyampein apa harusan kita. Oke ya. Tadi pelajaran apa di kelas? Kayaknya bahasa Inggris ya. Nampak kita rencananya tadi di kelas. Dan kehadirannya sudah dan ada beberapa catatan tugasmu juga tidak masuk. Kira-kira ingat tugas yang mana yang belum diserahkan? Tapi ini masih ada yang belum kan? Kenapa kalau nggak diserahkan?
main game terus. Di rumah HP mainnya bebas aja. Kalau kita tidak menyerahkan tugas tepat waktu gimana? Berarti ada kerugian apa kita atau keuntungan? Bagus nggak? Kira-kira menurutmu kalau kamu bertindak seperti ini, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tapi untuk kedepannya gimana? Alhamdulillah, kamu masih bisa berkata, tapi ingin pembuktiannya. Untuk kedepannya, Ibu harap kamu betul-betul membuktikan yang kamu ucapkan. Tapi kamu mau serius nih. Baiklah, Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Baik, Nanda Arif. Berarti sekarang benar nggak? Atau kamu paham nggak kenapa Ibu panggil kemarin? Paham. Kenapa kira-kira? Kira-kira ini karena kira-kira ini tidak masuk dalam pelajaran Ibu. Alhamdulillah. Berarti Arif tahu ya alasan Ibu memanggilmu kemarin. Gimana tadi pelajaran di kelasnya? Baik, Apa pelajaran tadi? bahasa Indonesia. Kan nggak ada kendala kan? Ya, Oke. Kita kembali lagi. Jadi beberapa hari ini Ibu cek kehadiranmu ada yang alfa. Karena sudah berulang alfanya, maka Ibu pikir kita harus bicara. Nah, Arif, kenapa Arif tidak datang kemarin itu? nah, terus beberapa hari ini hari sakit Bu. Terus kemarin itu hujan panas ya sekolah. Sakit. Sampai tidak berarti tidak mengirimkan surat berarti itu kalau sakit. Oke. Jadi lain kali kalau kita sakit, ya nggak apa-apa nggak sekolah, tapi kirim surat agar tidak Ibu tulis alfa, kan rugi kita kalau jadi alfa di sini kan. Jadi kalau memang kondisinya sakit, ya Ibu maklumi. Cuman menurut Arif kalau kita tidak datang ke sekolah gimana? Tidak mendapatkan pelajaran. Lalu nilai menjadi rendah. Berarti ada efeknya ke kita? Sekarang tahu nggak ya? Tahu. Kalau begitu, Ibu harapkan Arif besok tidak mengulanginya. Menurut Arif, kalau kita tidak datang ke sekolah sering, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, Berarti tindakan demikian bagaimana? dan dia akan datang ke sekolah dan tidak akan berhenti. Baiklah, kalau Arif sudah menyadarinya, Ibu pahami, dan semoga ke depannya Arif bisa memperbaiki diri. Terima kasih sudah datang menemui Ibu. Silakan kembali ke kelas. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan video tadi, maka berakhirlah pemaparan saya tentang eliminasi pemahaman gaya positif ini. Namun saya ingin ada masukan atau tanya jawab dari Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Bu Tiwi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Tiwi. Jadi di sini saya bertanya untuk keyakinan kelas itu sendiri apakah boleh dibuat oleh guru mata pelajaran? Terima kasih Bu Tiwi. Memang keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas dengan siswa. Namun tidak tertutup kemungkinan guru bidang studi juga dapat membuat keyakinan kelas.
kalau masih dirasa tidak terakomodir sesuatu yang diinginkannya. Namun tentu tidak banyak-banyak pula, cukup 1 atau 2 saja. Jadi tidak masalah, asalkan siswa mensepakatinya. Jadi tidak kaku tok paling kelas, tapi tidak bisa guru mata pelajaran. Oke, baiklah Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Ya silakan Bu Citra. Baiklah, terima kasih Bu Vivi. Saya ingin bertanya mengenai apakah kita sebagai guru itu hanya memposisikan diri kita atau kita bertindak sebagai manajer. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Bu Citra. Kita memposisikan diri saat menyelesaikan masalah siswa, tidak tertutup kemungkinan untuk posisi kontrol yang lainnya. Karena tidak bagus juga kalau kita itu terus-terusan menjadi manajer. Jadi gaya bicara kita stagnan saja. Jadi kita kadang-kadang kita butuh harus memposisikan diri sebagai teman. Jadi kita menghadapi siswa itu, kalau posisi kita sebagai teman, maka mungkin siswa ini akan mudah untuk terbuka, sehingga masalahnya mudah kita pecahkan. Jadi jangan selalu kita stagnan di posisi manajer, namun kadang-kala boleh kita dalam posisi sebagai teman. Demikian Bapak Ibu. Apa masih ada pertanyaan lagi? Ya, kalau rasanya sudah tidak ada lagi, maka saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih telah datang mendengarkan diseminasi pemahaman budaya positif yang saya sampaikan pada hari ini. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian paparan materi dari Bu Vivi Herianti terkait penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Vivi dan terima kasih kepada guru yang Bapak Ibu guru yang telah hadir pada hari ini untuk menyaksikan diseminasi tentang penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif ini. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.